insya Allah sampai hari ini tidak ada, anak saya ada 5, tidak ada satupun yang masuk bekerja karena menyogok. Belum. Mudah-mudahan untuk selamanya sampai anak cucu saya tidak ada yang menyogok. Karena kalau dengan begini modelnya, ya coba bayangkan. PNS, orang mau jadi PNS harus membeli. Orang mau mendapatkan jabatan harus membeli. Jadi begitu mereka bekerja, tidak ada yang namanya kualitas. Ya, yang ada hanyalah saya harus mendapatkan saya harus mendapatkan pengembalian. Ya, ini berbahaya sekali, saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai sesama penegak hukum atau pekerja hukum, ya, jadi sebagai sesama pekerja hukum atau misalnya aktivis penggiat hukum, kita tentu sangat prihatin, ya. Mari kepada teman-teman aktivis penggiat hukum untuk membantu menyoroti ini, karena tanpa kita menyoroti, praktek-praktek seperti ini akan terus bergulir dan bergulir. Anda jangan merasa bahwa apa pedulinya untuk saya soroti. Ini keliru besar. Karena kenapa? Tentu ini akan membuat kita jadi seperti apa? Seperti pisau yang tumpul. Ya. Jadi mohon dengan sangat saya minta kepada seluruh anak bangsa, komponen bangsa untuk ikut mengontrol dan mengawasi. Ya, terlebih-lebih dari saya lihat di artikel ini, baru 2 tahun ada artikel juga di sini bahwa baru 2 tahun masa jabatan komisioner KPK sudah 2 orang yang melanggar kode etik. Nah, ini juga prihatin. Komisi Pemberantasan Korupsi yang harusnya bersih dan mereka itu sebagai manusia setengah dewa, ternyata mereka kebanyakan sudah melanggar kode etik. Ya, ini saya sedang menonton video dari penetapan 22 tersangka kasus Bupati Probolinggo. Ya, jadi sekali lagi masyarakat kita ini selama ini telah dibodoh-bodohi atau dibohongi dengan pejabat-pejabat yang seharusnya mereka adalah abdi masyarakat, ya, mereka adalah pamong yang bisa memberikan contoh dan tauladan. Namun apa yang terjadi sungguh sangat memprihatinkan karena mereka tidak melaksanakan amanah. Padahal menurut saya mereka ini digaji, diberikan tunjangan, ada tunjangan kerja, ada tunjangan kinerja, ada bonus, ya. Ya, istilahnya ada premi ketika mereka punya program atau produk, misalnya katakanlah seorang bupati atau gubernur, mereka mendapatkan namanya ada apa ya? Ada tambahan income, ya. Ketika mereka bekerja dengan disiplin tinggi, kemudian mereka itu ada pendapatan daerah seperti pajak ataupun pemasukan ya lain-lain, termasuk dari apa ini, dari dari perusahaan-perusahaan itu kan ada CSR, dana CSR, jadi corporate social responsibility. Jadi itu perusahaan-perusahaan sebetulnya mengeluarkan 2,5% berdasarkan undang-undang, mengeluarkan 2,5% dari keuntungan. Itu adalah dana CSR dan itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Tapi kita tidak tahu apakah ini di beberapa tempat seperti di daerah-daerah yang banyak sekali hasil tambang, kayak seperti di Sulawesi Tenggara terutama Konawe,
Konawe Utara, kemudian Kolaka Utara itu daerah basis tambang. Kemudian di Muna, Buton itu kalau nggak salah Buton itu tempatnya aspal. Ya, Morowali, Morosi itu adalah sekarang ini lagi tambangnya lagi luar biasa. Nah, mestinya daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu masyarakatnya makmur. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa lihat infrastruktur, terutama di Konawe, ya, jalan-jalan porosnya itu yang masuk misalnya dari Unaha ke Latoma, itu jalannya rusak, tidak terurus. Padahal pendapatan daerahnya dari Konawe itu luar biasa loh, ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana metode pengawasan dari KPK maupun BPK. Ya, Badan Pengawas Keuangan, ya, BPKP dan BPKD, ya. Ini kita tidak melihat ada namanya imbal balik bagi masyarakat. Nah, untuk itu melalui kesempatan ini saya perlu sampaikan kepada Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki, dan Ibunda Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Tolong sekali-sekali Bapak Ibu datang ke daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, ya. Itu di Konawe, jalan dari Wawotobi menuju Lasolo, itu jalannya parah. Padahal itu jalan yang menghubungkan dengan daerah lain, ya. Misalnya dia akan menghubungkan antara Konawe dengan Konawe Utara. Ya, ini prihatin. Ini juga PUPR tidak pernah menyoroti tentang, dan Menteri Keuangan tidak pernah menyoroti tentang kendaraan-kendaraan yang dipersiapkan untuk memperbaiki jalan tidak ada, tidak berfungsi. Jadi itu saya nggak tahu apakah mereka sewakan atau gimana itu barang-barang itu. Tapi yang pasti tidak pernah kita lihat bahwa jalan rusak ini akan dikerjakan oleh kendaraan-kendaraan itu dan alat beratnya. Nah, ini saya yakin karena adanya praktek-praktek yang namanya jual beli jabatan. Ya, ini kuat dugaan saya karena adanya praktik jual beli jabatan, maka para kepala dinas sulit untuk melaksanakan tugas sebagaimana tupoksi yang benar. Ya, makanya kita bisa lihat banyak aparat atau petinggi-petinggi hanya kerjanya main golf atau mereka bersenang-senang. Mereka tidak pernah diawasi secara ketat. Yang namanya inspektorat itu kan harusnya mengawasi, mengontrol kinerja daripada aparatur sipil negara di bawah, tentu di lingkungannya. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka pasif, hanya menunggu laporan. Kalaupun ada laporan, pasti mereka bilang, oh sudah bekerja sesuai dengan tupoksi. Ya inilah yang kira-kira merusak bangsa kita, yang bisa merusak mental dan moral generasi kita. Saya dalam kesempatan ini secara khusus memang menyoroti tentang praktek jual beli jabatan yang dilakukan oleh para pemilik kewenangan. Saudara sebangsa dan setanah air, saya tidak akan berpanjang lebar. Hari ini hanya saya hadir untuk menyapa karena saya menganggap ini penting. Sebetulnya saya cukup capek karena hari ini habis menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang. Ya, baru datang. Tapi begitu lihat ada postingan bahwa praktik jual beli jabatan mencapai 120 triliun. Ini bukan main-main nih. 120 triliun. Ya. Jadi itu kalau triliun di belakangnya
itu ada 90. Ya. 90 di belakangnya dari 120. Ya. Bukan 9 ya, berapa? 12. 12-0. Luar biasa itu dana itu. Ya, saya hanya berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang telah menjadi pelaku jual beli jabatan itu segera insaf, ya, insaf dan menghentikan kegiatan tersebut agar generasi kita tidak sampai dirusak untuk jangka panjang. Oke, saya akan akhiri. Saya tidak akan berlama-lama, ya, karena saya ada kegiatan lain. Ya, mohon maaf apabila ada kalimat dan bahasa saya yang kurang berkenan. Kepada Anda yang tersinggung, semoga melihat dari sisi positifnya, tidak melihat dari sisi negatifnya. Saya tidak bermaksud merendahkan, menghina, atau melecehkan siapapun. Saya hanya ingin menyoroti. Mungkin kalau Anda berada di pihak saya, mungkin akan melakukan koreksi yang sama seperti apa yang saya lakukan. Saya bukan juga orang yang terlalu bersih, tapi insya Allah saya selalu berpedoman, saya selalu mencoba mempedomani yang namanya kebenaran. Oleh karena itu saya mengusulkan, ya, karena saya ini dari Mahkamah Kebenaran, saya mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk namanya Mahkamah Sumpah. Mahkamah Sumpah ini dibawa langsung dari lembaga pemerintah, ya, yang bisa menyorot, yang bisa menyoal perilaku aparatur negara yang diangkat berdasarkan sumpah. Ternyata mereka disumpah sebelumnya ada KTBLC, ada istilahnya uang lendir. Nah, kalau itu dilakukan, saya sih kok nggak yakin bahwa mereka akan masuk surga atau mereka akan diterima amal baiknya. Karena buat apa Anda disumpah? Buat apa Anda mengangkat sumpah kalau ternyata Anda mendapatkan posisi itu dengan membeli? Oke, saudara sekalian, saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Kita ketemu di lain kesempatan. Oke. Ya. Jangan lakukan praktek jual beli jabatan. Oke, terima kasih.